kelajuan itu jarak dibagi waktu, kemudian kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Ya. Nah, ini konsep-konsep ini kamu tekankan maksimal mungkin sehingga kamu bisa familiar. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menguatkan konsep ini ke kamu. Pertama, jarak dan perpindahan, kemudian yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan. Apa tujuannya? Nah, tujuannya ketika kita nanti menghadapi satu persoalan atau soal-soal terkait dengan jarak dan perpindahan, kita sudah terbiasa termasuk kelajuan dengan kecepatan. Oke, karena sekalian, saya buka presentasinya. Yang kemarin sudah saya bagikan juga. Saya buka. Oke. Nah. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, ya, bagus. Nah, ini tidak intinya saya tekankan dan saya tekankan terus-menerus. Kenapa? Karena ini penting ketika kita membahas tentang posisi, jadi penting. Nah, ini sumbu X, kamu sudah paham, sumbu kalau ke kiri nih. Kemudian yang atas ini sumbu Y, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kemudian titik, sesuatu titik itu dalam X, Y, dalam posisinya. Ya, jadi bisa dilihat posisinya. Nah, kayak titik B ini, titik B, ini kan 1, X-nya 2, 3, 4. Maka kamu nulisnya tidak 2,4, ini keliru ya. Tapi 4, kemudian ke Y-nya. Jadi kan ada 2. Berarti 4,2. Ini menunjukkan bahwa titik B itu berada pada 4 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini kamu. Kalau yang titik A ini berapa ini? Ingat nggak? Ya, berapa? 2,4. Nah, okay. 2,4. 2,4. Di 3, ini 4. Ke sumbu X itu 2, kemudian ke sumbu Y 4. Nah, ini dikuatkan betul paham bahwa sebuah posisi itu bisa dinyatakan dalam X, Y. Penulisannya dimulai dengan huruf dulu, posisi titik A berapa, titik B berapa. Nah, berapanya itu X-nya dulu, baru Y. Baik, sekarang saya coba yang lain. Saya coba yang misalnya titik ini. Ini saya namakan titik O. Ini koordinatnya berapa, berapa? Yang ini. Ya, ada yang tahu nggak? Di tengah-tengah, di sumbu koordinat. Itu apa? Berapa, berapa? 0,0. Oke, bagus. 0,0 ya. Karena dia ada di sumbu koordinat. Ambil saya ngecek presensi. Ini 0,0. Kalau titik ini 0,0, titik ini, katakanlah ini titik C, berapa? Bentar, saya tunjuk ya, karena ini sudah berulang-ulang. 8C, Amar Zain, ini berapa koordinatnya Zain? Yuk Amar Zain. Ada nggak? Ya, berapa koordinatnya? Negatif. Negatif 4, Koma
koma koma negatif 1. Yakin negatif 1 di bawah sini. Ini tetap tepat di sumbu X. Koma Koma Y-nya berapa ini Y-nya? Y Y-nya berapa? 4. X-nya minus 4, betul ya? Min 1, Ya. min 2, min 3, min 4. Kalau Y-nya ini berapa? Y-nya Iya, Y-nya berapa? Min 4, 1. yakin. Kalau 1 di sini. Nih. Koma? Koma 4. Negatif Nih, negatif 4, 4. yakin. Kalau 4 berarti dia di sini. Yuk, koma berapa ini? Koma? Koma 0. Ya. Kamu tahu kenapa 0? Tahu ya? Karena di garis ya. Garis. Garis koma 0. Oke, fokus. Oh, nah. Ambil saya. Ya, koma 0. Kalau di garis itu 0. Kayak titik O. Ini kan titik O kan 0,0. Dari mana tahunya? X-nya 0, Y-nya 0. Baik, sekarang Anastasia. Ada Anastasia? Ada, Pak. Oke, coba kalau titik ini berapa saya? Titik D. Berapa, koma berapa? Negatif 4,2. 0,2, bagus. Pintar. Ya. Arya Reva ada? Arya Reva? Arya Reva. Arya Mustafa. Ayo, Arya Mustafa ada? Enggak ada. Azwa ada? Azwa Safrina? Ada, Pak. Oke, coba. Ini titiknya titik E. Koordinatnya berapa? Yuk. Negatif 4, Oke, koma. 0. Yakin, 0. Ini X-nya berapa? Berapa? Negatif 4, koma. Y-nya berapa? 6. 6, ya. Nggak usah ragu-ragu ya. 4, 5. Baik, satu lagi. Tadi Aswa ya. Berliana Sabrina ada? Hadir, Pak. Oke, coba. Kalau ini titiknya berapa ini? Saya namai titik F. Yuk, berapa koma berapa? Yuk, X-nya berapa X-nya? Yuk, Berliana, X-nya berapa? Yuk. Sini. Ini X-nya berapa? Kamu lihat ke bawah. Ini berapa X-nya? X-nya itu kan 0,6. Oke, 0, pintar. Ya. Jadi kamu lihat X-nya berapa? Oh, di sini berarti 0. Kalau Y-nya, oh Y-nya kan dirinya sendiri. Nah, sekarang gini. Sebuah benda bergerak dari titik O. Titik O tadi berapa? 0,0. Ya. Dari titik O, benda bergerak dari O ke C, ke D, ke E, berhenti di F. Dari O ke C, ke D, ke E, ke F. Jaraknya berapa? Ada yang tahu nggak? Udah berarti kelas 8
kelas 8 udah diajari koordinat kartesius? Oh, semester 2. Oh, materi bab 2. Oh. Ya, jaraknya berapa? Dari O ke C, ke D, ke E, ke F. Jaraknya ada yang tahu? 14. Oke, kita lihat. Siapa yang bilang 14 barusan? Saya, Pak. Yang siapa? Saya Ya, nggak Mas. kelihatan. Nomor berapa kamu? Nomor 31 kelas C. Oh ya, 31. Yama Samanta Putra ya. Bagus. Coba kita cek. Dari O ke C, ingat ya, jarak itu tidak usah ngurusin negatif atau positif. Langsung dilihat lintasannya. 1, saya ingin pakai yang warnanya beda. 1, 2, 3, 4, ya, 4, kan ke D langsung. 5, 6, ke E. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jaraknya betul 14. Nah, sekarang perpindahannya berapa? Kalau jaraknya 14, berarti perpindahannya berapa? 6, Pak. 6. Yang bilang 6 siapa barusan? Zahra Siapa? Nada kelas presensi 32. 32. Oh, Zahra Nada. Ya, kita coba lihat. Jadi kalau perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Di mana dia awalnya, kemudian dia akhirnya ada di mana, itu yang penting. Kalau kamu lihat posisi awal. Nah, ini posisi akhir di sini, kemudian ini posisi awal. Nah, karena akhirnya di sini, awalnya di sini, maka tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perpindahannya sama dengan 6. Ke atas itu boleh. Kalau mau ada satuannya berarti 14 meter atau 6 meter. Ini ya. Jadi ini saya menguatkan ini berulang-ulang. Kenapa? Kalau kamu belum memapan di konsep jarak dengan perpindahannya, nanti akan masalah di next-nya, di pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, baik. Sekarang dari sini, misal, dari titik ini sudah sampai F, ini G, dari G, dia ke sini, ke titik H, dari H, ke sini, I. Oke. Tadinya di G, kemudian H, I. Ini soal 1 tadi ya. Sekarang soal 2. Benda bergerak dari G ke H, kemudian ke I. Yo, jaraknya berapa? 7, Pak. Siapa itu tadi? Safna Aulia Wardani, kelas 8C, nomor absen 28. Nomor 28. Berapa tadi? 7? Oke, kita lihat. Hitung ya. Jarak, ingat. Jarak itu panjang lintasan. Hitung wae langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. 7. Kalau meter ya tambah meter atau satuan. Tambah meter saja. Sekarang perpindahannya ada yang tahu? Langsung. 4. Berapa perpindahannya? 4. Oke, betul. Perpindahannya sama dengan 4. Siapa barusan? Maheswari Agnia, absen 14. 14. Maheswari Agnia. Ya, perpindahannya sama dengan berapa tadi, Nah? Ya, Maheswari berapa perpindahannya? 4. 4. Oke, kita coba ya. Kamu lihat dari sini sampai ke sini, kemudian ke bawah. Nah, ingat ya. Ini kan sama saja pindah ke kanan 3, ke bawah 4. Nah, dia kan tidak ke sana ya. Nah, tidak ke sana tapi ke sini. Jadi kalau saya gambarkan lagi, dia ke kanan itu 3, ke bawah 4. Jaraknya 7. 3,
ditambah 4. Nah, tetapi perpindahannya itu panjang ini. Ya, perpindahannya itu panjang ini. Nah, panjang ini kamu nyarinya gimana? Ada yang tahu? Ya, Maiswari hampir benar. Berapa panjang ini? 3. Kurang tepat. Hampir. Ayo, berapa? Kamu kalau persoalan gini kamu ingat segitiga apa? Hah? Segitiga apa ini? Ini segitiga apa? Siku. Segitiga siku-siku. Ah, betul. Kalau siku-siku berarti panjang sisi miringnya dengan 5. Akut. 5. Ya, pakai kuadrat. Berarti akar ya tuh. Akar ini kuadrat berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Akar berapa? Ini berapa ini? 20? 25. Akar 25. Ya, akar 25 berarti 5. Ya, jadi dikoreksi ya. Ya, Agnia ya, ini dikoreksi. Bukan Ya, 4 Pak. tapi berapa? Ya, tapi 5 meter. Jadi ingat ya. Jadi terima kasih tadi Maheswari Agnia sudah berani mengutarakan pendapat, itu bagus sekali. Jadi begitu caranya. Kalau dia kok segitiga siku-siku kok arahnya kok nyerong-nyerong begini, pastikan kamu menggunakan persamaan Pitagoras ini. Sama. Tapi kalau tadi yang kasus pertama kok cuma geser-geser, masih lurus, tegak lurus kayak gini, kamu bisa langsung dihitung. Tetapi kalau miring-miring kayak gini, biasanya kita perlu pakai Pitagoras. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, anak-anak sekalian. Ini saya kira penting. Yang ketiga, kamu tahu lingkaran. Saya minta Deko Fernando. Ada Deko? Deko ada? Ada, Pak. Oke, Deko. Lu keliling lingkaran apa kok? Keliling lingkaran persamaannya apa, Deko? 2 kali keliling lingkaran, ada yang tahu bisa menjawab? Yuk. P kali D. P kali D, ya boleh. Maheswari tadi sama Sabrina yang jawab ya. Oke, saya catat ya, Maheswari sama Nadine. Nadine. Ya, Din, makasih, Din. Nah, jadi keliling lingkaran itu rumusnya Pi kali D. Pi kali D atau 2πr itu juga sama. Saya akan kembali ke soal tadi ya. Pi kali D atau 2πr. Kita main-main di sini hari ini ya. Jadi katakanlah ada sebuah benda itu bergerak melingkar begini. Jadi dari sini dia dari titik A, dia ingin ke titik B. Dari titik A ke titik B, ini jari-jarinya berapa tadi saya bilang? R-nya sama dengan 7 meter. Ya, R-nya 7 meter. Dari titik A, kemudian ke titik B. Jadi nomor 1, 2, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Benda bergerak dari A ke B. Yuk, jaraknya berapa? Ada yang tahu? 14. Jarak. Hampir benar. Ingat, jarak itu sama dengan keliling lingkaran. Tetapi karena separuh, barusan yang menjawab siapa itu?
Agnia, Pak. Oh, Agnia, oh ya. Ini sambil saya catat. Pokoknya asal kamu jawab, saya catat. Apalagi benar ya. Nah, jaraknya berarti dari sini ke sini. Nah, gitu. Tadi kamu tahu bahwa jarak keliling lingkaran sama dengan pi kali D. Pi kali D. Pi kali D. Pi itu 22/7 ya. Atau bisa juga 2 pi R. Itu boleh juga. Nah, sekarang jaraknya berapa ya? Jaraknya dari sini ke sini. 44. Yakin? 22 meter. 22. Oke. Ya, berarti kan jaraknya kan separuh lingkaran. Yang menjawab siapa barusan tuh? Ya, separuh lingkaran. Nah, separuh lingkaran berarti kan separuhnya pi kali D. Berarti pi kali D dibagi 2. Nah, P-nya berapa? Kita pakai 22/7 kali D. D-nya berarti kan 14 ya. 14 dibagi 2. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ya. Paham nggak? Bisa dicoret, 7, 14 bagi 7, 2 bagi 2 coret. Jadi jaraknya 22 meter. Siapa tadi yang jawab benar? Ayo. Ada yang menjawab benar? Ada yang menjawab benar tadi? Ya, walaupun saya bisa lihat rekamannya, nanti saya cek ya, di rekamannya. Ini kan karena kita rekam. Jadi, karena dia itu hanya separuh lingkaran, maka panjang lintasannya ya separuhnya saja. Jadi separuhnya si keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya, kamu tahu rumusnya tadi sudah nih di pi kali D dibagi 2. Sehingga nanti jaraknya dari titik A ke titik B, jaraknya dari titik A ke titik B, ya tinggal keliling lingkaran dibagi 2. 22. Nah, sekarang nih jaraknya 22, perpindahannya berapa? 14. 14. Oke, bagus. Siapa barusan? Barusan siapa? Siapa barusan? Biar siapa tambahan nilai nih. Siapa barusan? Oke. Jadi perpindahannya 14. Tahunya dari 14 dari mana? Ya dari sini, dari titik A. Nah, kan dia ya panjang ini. Ya, panjang ini. Jadi perpindahannya sama dengan 4 meter. 14 meter. Nah, sekarang yang nomor 3, sekarang nomor 4. Ini sudah nggak ada tempat. Saya tulis di sini ya nomor 4 ya. Sekarang, kalau ini dia bergerak dari A ke A. Jadi muter ini, seret, tekan B terus bablas, nah dia kembali ke A lagi. Jaraknya berapa? 44. Ya, 44, betul sekali. Jadi keliling lingkaran ya tinggal ini pi kali D dibagi 2. Pi dibagi 2 kali D, D-nya 14 bagi 2 7, nah 20 ya, betul. Berarti jaraknya sama dengan 44 meter. Nah, kalau perpindahan berapa perpindahannya? Franica ada? Franica Nurfani. Hadir, Pak. Ya, berapa perpindahannya, Ca? Benar, Pak. Ya. Sambil saya absen ya. Gilang Mahardika ada? Apa? Oh, ya, Gilang. Hazami Muhammad Ilyas? Hazami ada? Hazami wonten? Enggak ada. Hera Noviana? Hadir, Pak. Oke, bagus. Bunga Maharani? Hadir, Pak. Oke. Leura? Hadir, Pak. Oke. Arthur?
Hadir, Pak. Oke, Fardan. Muhammad Fardan. Dilewati ya. Ibrahim Yusuf. Muhammad Ibrahim Yusuf ada? Oke, Rizky Andriansah. Hadir, Pak. Oke, bagus. Satya Abdillah. Hadir, Pak. Oke. Mutiara Nur Aulia. Hadir. Danis. Hadir, Pak. Oke, bagus. Putri Karima. Hadir, Pak. Ya. Kausu Kusa Bintang. Hadir, Pak. Oke, bagus. Rahmanur Aziza. Hadir, Pak. Bagus. Rangga Tri. Hadir, Pak. Sabrina Hardani. Hadir, Pak. Dan Septian Rahmat. Hadir, Pak. Tera Diva. Hadir, Pak. Oke, bagus. Kemarin kamu penuh perjuangan masuknya ya. Iya, Pak. Oke, siapa? Siapa? Nisrina, apa? Si Franica. Ayo, Far. Berapa perpindahannya? Yo, Franica masih bersama saya? Yo, Ca. Dia tadinya di mana, Ca? Franica. Tadinya di mana, Ca? Dari A ke A. Berarti tadinya di mana dia? Halo? Franica Nurfani masih bareng-bareng nggak? Franica Nurfani masih bareng kami? Oh, masih. Ya, Franica. Tuh, dibantu. Oke, dibantu. Rahmanur Azizah. Rahma? Iya, Oke. Pak. Oke, berarti tadinya di mana Rahma? Di Di A. SD Pulus. Ya. Kira-kira. Oh, ya. Baik, kamu lihat nih nomor 4. Perpindahannya berapa nomor 4 ini? Bisa menjawab? Atau ada yang lain yang bisa membantu? Perpindahannya berapa? 0. Oke, betul. Perpindahannya 0. Barusan siapa itu? Agnia. Agnia. Oh iya, jawabannya perpindahannya 0. Kenapa? Karena titik awal dan akhir sama. Oke, betul. Pinter kamu. Jadi karena titik awal dan akhir itu sama. Jadi benda itu ketika titik awal dan akhirnya sama, maka dia dikatakan tidak berpindah. Atau dengan kata lain, perpindahannya sama dengan 0. Gitu. Baik, sekarang dari 1, 2, 3, 4 ini ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Baik, kita paham semua ya. Jadi, saya hari ini menyampaikan 4 kasus. Kasus pertama, dia berpindah sejauh ini 1, 2, 3, 4, kemudian ke sana, kembali ke kanan. Dia berhenti di titik F. Jaraknya ya tinggal kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jaraknya 14. Nah, perpindahannya ya 6. Kenapa? Karena hanya melihat posisi akhir dan posisi awal. Kemudian posisi yang kedua, benda bergerak dari G ke H ke I. G ke H ke I. Nah, G ke H ini 3, H ke I itu 4. Nah, saya cover ke sini. Ke kanan 3, ke bawah 4. Nah, kalau seperti ini, maka penyelesaiannya jaraknya tinggal dijumlah. Saya kira kalau jarak tidak ada masalah. Jarak itu nyaris semuanya bisa. Tapi perpindahannya, nah perpindahan itu hanya dilihat posisi awal di sini dan posisi akhir. Nah, karena ini sifatnya siku-siku, maka kamu penyelesaiannya menggunakan
prinsip persamaan Pitagoras. Ingat-ingat nih. Kemudian kasus yang ketiga, benda yang gerakannya lingkaran. Nah, kalau 3,5 lingkaran, setengah lingkaran, maka jaraknya ya setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Tetapi kalau satu lingkaran penuh, seperti nomor 4, ya satu lingkaran penuh. Nah, perpindahannya ya tinggal kita tentukan. Awalnya di A, akhirnya di B. Berarti kan panjang AB ini, nah panjang AB itu sama dengan diameternya. Ketemu 14 meter. Nah, yang keempat ini yang jarak, yang satu lingkaran penuh. Nah, ketika satu lingkaran penuh, maka jaraknya sama dengan keliling lingkaran, kemudian perpindahannya sama dengan 0. Itu anak-anak ya. Sudah saya share di grup barusan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulang presensi ini. Arya Mustafa Roja ada? Belum ya. Terus Hazami Muhammad Ilyas. Ada? Terus Fardan Raifani Jatmiko ada? Kemudian Ibrahim Yusuf ada? Oke, berarti yang hadir hari ini -1, 2, -4 orang. Di anak-anak itu ya yang saya sampaikan untuk menguatkan tentang jarak dan perpindahan. Kemudian di paruh kedua tentang kelajuan dan kecepatan. Ingat-ingat kalau kelajuan itu tinggal jarak dibagi waktu, jadi jaraknya berapa sudah ketemu ini, kemudian waktunya berapa. Tapi kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Saya akan mengulangi soal yang kemarin sudah kita bahas ya. Soal, nah ini ya. Nah, Amir bergerak dari titik A menuju C melalui B. Dari C, Amir kembali ke A dan bergerak kembali ke D dalam waktu 4 sekon. Ya, seperti gambar. Berapakah kelajuannya? Nah, ingat, kalau kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, coba Hera Noviana, masih bersama saya? Masih, Pak. Ya, jaraknya berapa, Hera? Jaraknya, Pak. Ya, jarak. Sebentar, Pak. Oh iya, silakan dihitung. Yang lain mencari perpindahan. Yola, berapa? 14. 14 ya. 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo, masih Hera. Waktunya berapa, Ra? Dari A, B, C, B, A, D. Sampai di D waktunya berapa? 4. 4 ya. Di soal kan ada ini 4. Sehingga penyelesaiannya ya tinggal kelajuannya sama dengan jarak dibagi waktu 14 dibagi 4. Berapa jam? 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 3,5. 3,5. Terima kasih Hera ya. Satuannya meter per sekon. Ini untuk kelajuan. Ini udah kita bahas kemarin. Di kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah sekarang kecepatan. Saya pakai yang berbeda. Kecepatan. Kalau kecepatan sama dengan perpindahan, ingat-ingat tuh. Perpindahan dibagi waktu. Yo, saya minta bantuan Bunga Maharani. Masih bersama saya? Iya, Pak. Ya, perpindahannya berapa, Ra?
2. 2 ya, perpindahannya 2. Tahunnya 2 ya, kita lihat ini. Nah, gitu. Ya, waktunya berapa? 4. 4. 2 dibagi 4 meter 0,5. per sekon. Terima kasih ya, Lailita Bunga Maharani. Oke. Jadi itu perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Baik, sampai hari ini kita sudah belajar 4 hal ya. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan. Nah, yang terakhir nih, konsep terakhir, itu percepatan. Percepatan. Nah, apa itu percepatan? Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Ini. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau tiap detik. Ini kamu ingat-ingat benar. Rumusnya delta V dibagi delta T. Atau boleh juga V akhir, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T. Percepatan itu yang akhir, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T. Nah, contoh soalnya ini. Enggak. Nah, ini. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, ditanya percepatan. Nah, percepatan lambangnya, ingat, lambangnya A kecil. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? A, percepatan itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Berubah dari 10 menjadi 15. Kecepatan awalnya berarti berapa? 10. Oke, betul. Ini berarti awal, ini akhir. Awalnya 10, akhirnya 15. Berarti tinggal 15 dikurangi 10, ya, dibagi waktunya. Waktunya berapa? Wah, 10. 10. Nah, ini waktunya, T. 15 kurangi 10? 5. 5 dibagi 10. 5 dibagi 10? 0,5. 0,5. Meter. 0,5. Oke, meter per sekon kuadrat. Yang cowok barusan siapa itu? Suaranya siapa? Yang laki-laki barusan terakhir. Ya, ma bukan? Iya, Pak. Oh, oke, ya, oke, ya. Jadi ingat-ingat percepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, kecepatan akhirnya berapa? 15, kecepatan awalnya 10. Waktunya kan 10, berarti 15 dikurangi 10 bagi 10. Temunya setengah. Ya. Atau bisa juga kamu lihat di pembahasan yang saya sampaikan. Oke, sampai di sini untuk percepatan. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke, cukup ya. Baik, itu 5 ya, 5 hal yang saya sampaikan. Ini diulang-ulang, kamu harus latihan terus-menerus. Pertama jarak, kemudian perpindahan, kelajuan, kecepatan, kemudian terakhir percepatan. Nah, rumusnya ingat-ingat, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan? Ya, ada hal yang mau disampaikan? Tidak. Oke, baik.